kalau soal ngatur-ngatur pemilu itu, sesungguhnya beliau ini yang paling berbahaya. Iya, kenapa? Karena yang paling menciptakan, yang melahirkan pemilu serentak, ya. Setuju. Pilpres sama pileg itu namanya Effendi Ghazali. Iya. Sebetulnya pandangan kita mengenai Pilkada Jakarta, kalau memang betul-betul ada, pada hari ini menurut saya cuma 2 saja. Anies dan bukan Anies. Jadi kalau Ridwan Kamil itu masuk Jakarta, dia akan jadi Harry Maguire. Flop. Ya, terima kasih Anda menyaksikan 442 Politik 442. Iya. Saya mau mulai dengan pesan yang sangat penting. Apa itu? Politik 442 ini penontonnya ratusan ribu. Oke. Tapi yang subscribe belum ratusan ribu. Aduh. Gimana itu? Masa sih? Coba. Anda yang menonton. Subscribe ya. Kalau nggak subscribe nanti Bang Ege berhenti dari sini. Jangan. Kalau Anda masih mau lihat Bang Ege dan Mas Kodari ini saling berdebat apakah Ronaldo atau Messi pemain terbaik di dunia, maka Anda Itu akan jalan terus. Yang soal perdebatan tadi akan jalan terus. Perdebatan panjang soal. Pokoknya kalau minggu depan nggak 100.000 saya berhenti betul siaran dari sini. Jangan. Bener, Subscribe saat Kalau ini. saya gayanya menyampaikan agak lain. Kalau itu kan agak sedikit. Kalau Mengancam. Kalau saya lain. Gimana? Coba lihat gaya saya subscribe. Saya subscribe Kopi Sabang. Langsung datang. Itu. Begitu saya subscribe, ya kan? Langsung datang kopinya. Itu Tapi jangan gitu. Ya. Nanti mereka subscribe kok kopi saya nggak datang gimana gitu nanti. Nah, kalau itu bisa Anda selesaikan secara online. Jadi Anda pesan lah. Gitu. Ini ada pesannya juga. Tapi penting loh itu. Siapa tahu kalau subscribe di kita dapat diskon dari Kopi Sabang 16. Boleh juga ya. Itu yang melahirkan Beckham mengundang Messi dan kawan-kawannya antara lain itu. Anda subscribe Apple TV, Anda segalanya bisa jadi ekonomi dalam konteks sepak bola 442. Iya, ini juga bisa. Ini kopinya saya dengar ilhamnya dari perjalanan Danau Toba. Boleh cerita sedikit? Muter-muter itu. Ini ilhamnya itu perjalanan road trip di Sumatera Utara. Sumatera dari Medan ke Prapa, Danau Toba, Sidikala, ke Siantar. Ada toko-toko kopi yang enak-enak di tiap kota. Anda kalau mau road trip di Sumatera Utara keliling berhentilah di. Dan ini adalah saripatinya. Ini adalah saripati dari semua kota-kota kecil itu. Terindahnya adalah ini tersedia di Jakarta. Dan tidak lama lagi di Sabang 16 betul. bayarnya mahal. Dan Lebih tepatnya Sabang 16 tidak bayar. Kenapa? Karena nggak mampu juga mereka. Yang pertama nggak mampu, tapi kurang lebih 6 bulan lagi mereka akan mengadakan tur ke daerah-daerah yang Gitu ya? tadi dengan disponsori oleh Sabang. Iya. Ini belum ada keputusannya. Nilai ekonominya. Tapi ini enak. Iya. Oke, tuh endorse by Muhammad Kodari. Black coffee, roti Srikaya. Roti Srikaya. Benar. Saya begitu minum ini ya, kenangannya jauh lebih panjang. Waduh. Daripada kenangan yang lain. Itu kayak ala-ala anak zaman sekarang. Kalau hujan terus agak lama itu namanya muncul kenangannya. Gitu. Kalau Kalau minum ini hujan nggak hujan lu masih muncul kenangan lu. Kalau saya habis minum ini muncul kenangan tentang hujan. Ya, habis hujan enak minum kopi habis itu. Hujan main bola minum kopi. Udah nggak sanggup lagi bayarnya. Udah 3 menit udah promosi. Oke. Jadi subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Nggak apa-apa dong. Jadi antara sepak bola dengan politik di tengah-tengahnya ada kopi. Memang sustainability dari sepak bola dan politik nggak lepas dari bisnis. Benar. Dan ini semua kopi-kopi ini sekarang Sabang 16 juga ada di kota Jakarta. Ada di kota Jakarta. Dan cuma kalau agak masuk ke pokok persoalan di lahan ini yang ketat secara metodologi. Ini lama-lama dibangun pagar. Politik jangan terlalu banyak dibisniskan. Ya, betul. Kalau sepak bola enggak masalah. Betul. Provokatif lagi. Kalau saya ngomongin politik tuh harus dengan minum kopi. Betul. Ngomongin sepak bola enaknya dengan minum kopi. Betul. Itu kan beda kan? Beda dong. Bukan berarti dibisnisin. Betul. Politik jangan dibisniskan. Saling mendukung lah. Kalau sepak bola itu memang banyak. Iya. Dan mata rantai bisnisnya. Iya. Nah, semua usaha ini di kota sebesar Jakarta itu butuh pemimpin yang juga mengerti bahwa ekonomi harus jalan di setiap kota. Nah, itu harus
kalau di sepak bola gocekan. Boleh nggak saya masih ngomong sepak bola dikit Boleh, sekarang boleh, ini? boleh. Jadi, Gocekan Coach, kita ngelanjutin diskusi kita ya. Pemimpin kota. Ronaldo, Messi atau Sebelum apa? ke sana nanti ada kaitannya Iya, dengan iya, di sana. iya. Sebetulnya Daripada saya Coach- dilarang lagi nanti. silakan. Coach EG itu sebetulnya Saya kasih Bapak apa yang dulu. pikirkan yang akan Anda lakukan membuat diserahi tugas untuk mengelola timnas. Hmm. Timnas apa namanya, Chief bilang? Oh iya, kalau saya Yang alternatif itu apa? Timnas. Nih, ini istilahnya? penting ya. Ini Iya, ini usulan dari penting. 442 Iya. sebelum berbicara tentang Nah, ini penting. ibu Biasanya kota didengerin di sini. Jakarta. Pelan-pelan ya. Jadi saya itu mengamati Hmm. macam-macam WA group ya yang berisi begitu banyak orang yang peduli terhadap sepak bola. Komentarnya bagus-bagus, analisanya Komentar tajam-tajam. Tapi semuanya seakan-akan nggak bisa tertampung di sebuah misalnya ada upaya ini, upaya itu, macam-macam namanya gitu ya, nggak bisa tertampung semua walaupun niatnya baik. Mereka juga nggak ingin menjungkalkan ketua umum PSSI, nggak. Iya. Mereka ingin berada di satu PSSI yang sama. Terpikir oleh saya bersama Kodari loh ini setelah diskusi, kenapa nggak teman-teman ini kurang lebih diberikan kesempatan gini? Oke, Anda coba jalankan apa yang Anda pikirkan. Diberi ruang itu ya. Diberi ruang itu dan berada di bawah misalnya Ikatan Sepak Bola Nusantara atau Asosiasi Sepak Bola Nusantara yang adalah betul-betul tetap di bawah PSSI. Tetap di bawah PSSI. Jadi ketua umumnya yaitu ikut aturannya iya, kode etik FIFA-nya iya, kode peraturan-peraturan FIFA iya, peraturan PSSI iya. Tapi kalau Anda ingin mengatakan kami tidak butuh, kami tidak ingin naturalisasi yang terlalu banyak, coba Terapkan di situ. Terapkan Salah pemain-pemain satu lokal ide, Anda. misalnya ada yang bilang jangan ada naturalisasi. Iya, coba. Pemain kita bagus. Coba terapkan di situ. Coba terapkan. Nah, seperti apa ya kan? Kalau Ide yang lain jalan, apa? Ide lainnya apa yang belum dikerjakan sekarang ini yang kira-kira bisa diwujudkan di situ? Tentu Kalau saja menurut di bawah-bawahnya kan. Misalnya Kalau- apa misalnya? Maksud saya, misalnya Anda berpikir, wah ini belum bisa nih membuat sebuah liga dengan jumlah yang begitu besar. Anda coba dulu setengahnya misalnya, ya sehingga di bawahnya itu bisa jalan tuh. Sekolah-sekolahnya yang saling menunjang itu ya. Tapi teruji argumentasinya gitu ya. Argumentasi Anda yang begitu luar biasa. Saya suka kagum loh di Rembuk Sepak Bola Nasional dan macam-macam WA group itu, bahkan juga podcast-podcast itu banyak yang luar biasa idenya gitu. Tentu tidak semuanya bisa tertampung di Bagaimana ini Exco. menjadi tidak bertentangan dengan PSSI-nya? Enggak bertentangan kalau menurut saya mereka diberi kesempatan. Apakah namanya Asosiasi Sepak Bola Nusantara? Toh ada IKN sekarang kan? Iya. Kan? Ada DKI Jakarta yang mau kita bilang tadi. Lalu sama-sama, nah pada ujungnya nanti kalau misalnya ada dua yang agak berbeda. Yang satu mengatakan, oh, kita nggak usah naturalisasi, dari bawah saja. Yang satu mengatakan, di tengah-tengah kan ada bilang, boleh naturalisasi, jangan terlalu banyak. Kalau yang ini bahkan membayangkan katanya nanti akan ada tim Indonesia yang 100% pemain Eropa tuh. Kipernya udah tuh. Sudah ya, iya sudah ada Kiper semua dari gitu ya. Amerika. Nah, coba Anda bikin satu timnas versi Asosiasi Sepak Bola Nusantara dari 100% politik 442 lah ya. Iya. Misalnya Anda mau 100% atau mau sisipkan dua naturalisasi. Nanti pada ujungnya sebelum diberangkatkan ke turnamen tertentu, Nah, ini. diadu aja. Diadu dalam arti dilihat. Misalnya Mana yang lebih terbaik. ditandingkan. Ditandingkan. Iya. Siapa tahu yang ini yang lebih baik. Oke. Tapi sepaket. Yang berangkat sepaket apa boleh digabung? Oh, boleh digabung dong untuk kepentingan Nusantara dan Indonesia boleh digabung dong. Liputannya itu eksklusif oleh Nalar TV misalnya gitu. Iya, karena ide ini dari Nalar TV. Jadi betul nih Bapak-bapak dan Ibu, sebelum kita membicarakan tentang ibu kota Jakarta yang sebenarnya sudah ada IKN, maka dalam sepak bola, Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia ini, kenapa nggak ada Asosiasi Sepak Bola Nusantara? Ikut semua peraturannya, ikut semua. Asosiasi Tapi Sepak yang Bola ini jangan dipaksa-paksa, misalnya exco-nya ini apa tiba-tiba di dalam, biar aja dia berkembang sendiri. Kalau bisa pemilihannya jangan pakai uang. Ya kan, sesuai dengan jumlahnya agak banyak, nggak apa-apa. Terus kami nggak mau naturalisasi, ayo buktikan. Nanti ada yang kami setengah. Nah, kalau misalnya ada nggak mau pakai naturalisasi, setengah naturalisasi, yang ini full naturalisasi atau sangat banyak naturalisasinya, tinggal dikompetisikan. Oh ternyata yang ini gagasannya lebih baik. Kalaupun gagal, nanti yang lain bisa bilang, kan situ cuma ngotot doang modalnya. Misalnya, kan udah sorry kasih ini kesempatan. sudah dikasih kesempatan. Sorry. Ya. Jadi saya mau mengatakan kesempatan ini jangan cuma diomong-omong saja. Kalau Pak cuma Erick omong-omong ya Thohir, rugi dong ya kan. semua teman-teman di Rembuk Sepak Bola Nasional, kalau bisa kenapa enggak ini? Ya artinya kasih kesempatan. Siapa tahu memang jalan pikiran besar itu yang hebat-hebat, pengabdian buat sepak bola. Sepak bola itu kadang-kadang orang tuh sampai ke dalam loh batunya. Post-truth tuh sepak bola salah satunya. Menurut saya yang abadi gitu. Nah ini jelas ya dari Jelas, Politik jelas, 442 Nalar TV yang akan menjadi nanti menyiarkan acara menyiarkan dari Asosiasi Sepak Bola Nusantara. Secara live dan eksklusif.
Jangan eksklusif, Oh, Pak. enggak, gitu ya. Kita Bang Eto. inklusif. Bang Inklusif. Eto mudah-mudahan mendengarkan ya. Iya, kan? betul. Dibuka keran-keran Wah, Nusantara tadi. nama-namanya Siapa banyak hebat-hebat ya. Ada Ya. Towel, ada Yesayas Octavianus, Edi dan Edi Sah dan begitu banyak lah gitu. Betul. tahu. Ya. Orang-orang hebat. Ya. Ya, Oke. Oke. Itu soal sepak bola. Terima kasih Anda telah. Oh, belum masuk belum, politik. belum. Belum masuk politik. belum. Kita mau Topiknya ngomong soal apa nih? Ibu kota negara. Tadi udah disebut benar ya. Iya, iya. IKN. Nah, saya menggabung-gabungkan antara Iya. Asosiasi Sepak Bola Nusantara yang kebetulan IKN Ya, betul. ya, dengan Indonesia yang Iya. dulu ibu kotanya adalah Jakarta. Sampai saat ini masih sih, tapi mungkin akan menjadi sejarah Indonesia. Nggak boleh dibilang yang dulu ya, karena undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya. Tapi boleh Undang-undangnya sudah ada, tapi kan kan? belum mulai. Undang-undangnya sudah ada. Gimana tuh? IKN ada undang-undangnya betul. Sudah. Tapi sampai saat ini kan masih ibu kota kita Masih pemerintahan belum pindah ke sana. Belum Nanti ya? Juli Belum. katanya Pak. Tapi Jokowi. IKN sudah ada apa Oh. belum? Hah? Bisa adakan tebak-tebakan loh ini. IKN sudah ada apa belum? Hadiahnya 4 jersey politik 442 gitu ya. Berdasarkan apa Anda bilang ada atau berdasarkan apa Anda bilang belum ada? Itu belum Boleh, bisa. di komen. Coba di belum komen. bisa. Soalnya sampai sekarang jersinya belum ada. Aduh. Nggak bisa itu. nggak Seru berani. kan? Proses Nggak berani. kreatif Mas kok. Kodari, itu komunikasi privat nanti. Privat, Anda sih. Tapi ini adalah hal privat yang harus dikomunikasikan secara publik. Iya. Ada. Dalam hal itu saya mendukung Kodari. Saya sudah ditanya nomor punggung berapa. Oh iya. Sudah saya bilang 11. Iya. Terkait nanti ini. 11 terkait dengan yang akan dibahas. Oh iya. Ya kan? Tetapi belum tiba juga. Sabar ya. Mungkin ya karena yang ini belum yakin masuknya. Waduh, udah muncul nih, udah harus muncul nih. Ya, baik. Oke. Ya. DKJ masih menjadi pembahasan. IKN kan nanti menjadi ibu kota Sendiri. negara nih. Ya. Apa nasib Jakarta gitu? Masih menarikkah untuk menjadi pemimpin Jakarta terutama pada saat undang-undang DKJ ini lagi dibahas. Tapi menarik nggak menarik tetap loh menjadi pembahasan. Siapa Iya. nih yang akan maju Ini kan gubernur Jakarta? Pilpres sudah selesai, Coach dari Coach Ege, ya teman-teman semua yang jangan lupa subscribe makanya Iya. Politik 442. Iya. Jangan cuma nonton aja karena ini banyak wawasannya ya. Iya, betul. Nah, Sisi sana belum banyak apa-apa. ngancemnya ya. Iya. Sisi sana agak terkenal bagian Kita ngajak, pengancaman. Kalau kita ngajak. Kalau kita Saya- ngajak. saya agak mengancam Iya. biar makin banyak kopi-kopi yang masuk. Iya benar. Siap. Tapi ternyata seksi nih. Jakarta siapa pemimpinnya? Nanti Oktober November sih kita pilkada. Oh, November. November. Sudah. November Jadi kita ada akan usulan memilih dari lagi Kemendagri untuk tidak menyebut Mendagri, Kemendagri, dan ternyata MK sudah menyatakan jangan. Jangan. Nggak bisa dipindah-pindah. Jangan diundur lagi. Ya, November. November kita akan pilkada di berbagai daerah di rumah Jakarta. Bahkan kita pernah bahas di sini bahwa Iya. sebaiknya, seeloknya, tanpa kurang sayang-sayangnya, itu mestinya pemilu itu dibagi dua. Usulan kami dulu, pemilu nasional serentak, presiden DPR DPD, lalu Baru pemilu daerah pilkada. serentak, yaitu Iya. kepala daerah, DPRD 1 dan DPRD 2. Dan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, boleh demikian. Jadi sebetulnya yang kemarin itu pembuat undang-undang dan turun peraturannya sampai ke KPU aja yang berlebihan sampai 5. Oke. Harusnya 3 sudah boleh, 3 sesuai sudah dengan boleh. usulan awal kita. Saya Nah, mau ingatkan pemirsa ya, hati-hati kalau soal ngatur-ngatur pemilu itu. Sesungguhnya beliau ini yang paling berbahaya. Iya, kenapa? Karena Paling yang, sering karena, KMK. karena yang paling menciptakan, yang melahirkan Setuju. pemilu serentak, ya, Setuju. Pilpres sama Pileg itu namanya Effendi Ghazali. Iya, pelan-pelan. Ada kata bahaya di sini. Saya agak pelan-pelan senyum mengatur. Mengatur. Ya. Itu bahaya, Pak. Saya mau ulangi iya. bahwa teman saya ini tidak mengatur hasilnya. Tidak mengatur. Iya. Dan Jadi, saya mengulangi juga, seperti teman saya ini tidak mengatur. pelaksanaan. Ya, Cuman saya memohon kepada MK. saya mengajukan kepada MK untuk dua diubah hal. aturannya. Ini diubah peraturannya sekaligus tanpa presidensial. Mengubah peraturan itu namanya ngatur. Enggak. Saya sampaikan kepada MK berdasarkan Undang-Undang Dasar kita harusnya begini, Iya, gitu ya. Karena itu harusnya dipisah dua dan tanpa presidensial threshold. Sekarang tanpa parliamentary threshold juga. Dalam diskusi muncul. Sekarang baru dinyatakan, oh iya loh, parliamentary threshold-nya harus diubah ya. Tapi belum jelas ini, apakah ke 0%, apakah lebih kecil dari angka yang sekarang gitu. Apa justru bisa naik nggak sih? Enggak. Kalau ubah ke Pasti akan atas turun enggak. ya. Karena kita sudah ingin, itu maksudnya inklusif kan. Kalau saya baca ya, sebetulnya ingin putusan menyatakan MK itu artinya dinolkan. nol. Ya, diubah Artinya menjadi ditiadakan. jadi setiap partai sejauh dia mendapatkan kursi, maka dia masuk. Sehingga nanti ada kursinya 1, fraksi 3, 5 gitu. ya, Kecil-kecil. sehingga ada nanti fraksi apa? Fraksi Yes. Intinya beginilah, sebelum Bhinneka zaman atau PT fraksi apa? sebelum zaman PT diberlakukan dulu kan ada partai yang kecil-kecil yang kursinya cuma 1, 2, 3 masuk Iya. dengan nama fraksi apa nanti gitu. Iya. Ya. Mungkin ada fraksi gabungan. Fraksi gabungan kurang lebih gitu.
Oke, balik sekarang berarti Ibu kota. daerah khusus Jakarta dan IKN. Kenapa saya memulai tadi? Izin ya, bapak-bapak winger yang terkenal. Saya terkenal dulu. Bapak kan udah lebih dulu terkenal sebagai winger daripada saya. Nah, saya cuma mau bilang bahwa ini saya ragu-ragu karena itu tadi kalau bisa dilakukan kuis. Kalau Anda bicara tentang IKN, undang-undangnya sudah ada. Ya. Pak Basuki akan pindah bulan Juli. Iya, betul. Pak Jokowi kalau jalan tol enggak. Oh, tergantung jalan Hati-hati. tol. Kalau jalan tol sudah jadi. Ya. Nah, kalau jalan tol itu jadinya di atas Oktober, misalnya November, maka Pak Presiden pindah ke sana sebagai Dewan Penasihat Presiden mungkin. Nah, itu bayangan saya. Mungkin. Tapi kalau jalan tolnya jadi sebelum 20 Oktober, Bapak Presiden pindah ke sana sebagai Presiden. Ya. Petahana, ya kan? Tapi sudah ada undang-undangnya. IKN. Makanya budget segala macam bisa kesana kan harus undang-undangnya. Nah, ketika kita bicara DKJ, belum ada undang-undangnya, masih draft. Iya lagi draft. Masih draft. Nah, ya kan? Bagaimana kita bicara pilkada ketika ini masih draft? Dan waktu draft, banyak yang pura-pura terkejut. Loh, kok Gubernur Jakarta tidak dipilih gitu, tapi ditunjuk oleh Presiden gitu, ya kan? Kenapa ada kata pura-pura di situ? Ya pura-pura karena itu sudah lahir sebagai usulan bersama. Jadi begini, sebetulnya wacana mengenai ibu kota negara ini kan udah panjang. Dan dari dulu sudah ada satu pemikiran bahwa ibu kota itu bukan dipimpin oleh gubernur, tapi oleh pejabat setingkat menteri. Atau kita sebutlah sebagai menteri gitu ya. Menteri DKI Jakarta misalnya gitu. Tapi iya, kalau poin saya yang penting adalah pada menuju 2024 ini buat saya adalah bahwa Jakarta ini sesungguhnya memang harus diperluas. Nggak bisa Jakarta seperti sekarang ini wilayahnya. Tapi dia harus masuk juga wilayah-wilayah yang menentukan atau berkontribusi lah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta pada hari ini. Jadi Bekasi, soal banjir, Bubur, betul, gitu, ya. masuk Jakarta Betul. Soal banjir misalnya, kita tidak hanya bisa bicara mengenai penataan air yang ada di sini, tetapi juga sampai ke hulu. Kalau hulu itu sampai kemana? Sampai dengan Kabupaten Bogor. Relevan nggak kalau kemudian di dalam politik kita sekarang sudah cukup rame siapa yang akan memimpin Jakarta? Ya tetap harus dibuka ya, sejauh bahwa kemudian undang-undangnya belum diubah, maka pada hari ini kalau secara linear akan ada pilkada. Dan DKI adalah salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada November 2024. Dan mau seperti apapun, mau megapolitan yang begitu sampai Bogor, Puncak, Cianjur atau tidak, kan permasalahannya tetap kompleks. Butuh orang yang juga hebat. Nah, tapi di sini karena kotak ini agak ketat dengan metodologi, kotak ini menanyakan begini. Kan pertanyaan yang dilempar ke publik, ada yang mengatakan jebakan Batman-nya ada dua. Tapi kalau saya pakai jebakan Batman, provokatif, kategori. Jadi saya bilang, ada dua pertanyaan. Sensi, Pak, jangan sensi, Pak. Enggak, Pak. Nanti Bapak sensi, Pak. Bapak arahnya ke sana, saya sudah tahu. Enggak. Pak harus dibedakan antara satu episode dengan episode yang lain. Udah boleh pakai lagi. Setiap episode itu adalah satu pertandingan tersendiri. Iya dong, Pak. Boleh dipukul rata dong. Boleh pakai jebakan Batman. Jebakan Batman. Boleh. Ini dilempar dua. Yang satu, gubernur dipilih oleh presiden. Tetapi ada pasal 41 sampai 44 yang bicara lain. Bahwa nanti ini yang dinamakan aglomerasi ibu kota atau aglomerasi megapolitan ini Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian Puncak dan Cianjur, Punjur itu ada di bawah ex officio wakil presiden. Yang adalah kalau versi quick count Gibran, yang adalah di IKN kantornya. Betul kan? Kan dia nggak berkantor di sini, Pak. Kantornya di sana, di IKN. Ini juga menarik. Dia mengawasi yang agak jauh jaraknya. Tapi mungkin pakai CCTV bisa kali ya. Pakai Zoom. Bapak, yang ini bapaknya agak lucu sekali. Memang tiap episode berbeda. Karena bapak ini lucu bener ya sekali. Karena itu, saya merasa orang lain menggunakan istilah jebakan Batman itu yang satu akan dilepas. Enggak lah. Jakarta tetap akan dipilih melalui pilkada November 2024. Cuma begitu Anda jadi gubernur Jakarta, tidak banyak juga yang bisa Anda lakukan. Karena ex officio ada di bawah wakil presiden. Tapi tetap dipilih gitu. Itu supaya ada ada sesuatu yang trade off. Enggak ditunjuk oleh presiden. Silakan pilih. Gitu. Tapi begini, kita harus kembalikan yang ini masih draft ya. Saya mau kita harus kembalikan kan belum dibahas. Saya harus kembalikan kepada situasi dan kondisi pada hari ini. Bahwa memang sebetulnya pengaturan tentang DKI Jakarta itu
Berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Kalau provinsi yang lain itu dia mengikuti undang-undang tentang pemerintahan daerah. Tetapi kalau kita bicara DKI, dia punya undang-undang sendiri. Daerah khusus sama termasuk misalnya bagaimana di Jakarta ini. Kalau bicara pilkada saja yang existing pilkadanya itu kayak pemilu nasional, pilpres. Di mana pemenang itu adalah absolute majority, 50% Jangan lupa bahwa DKI kalaupun jadi saya lanjut dikit ya. Jakarta ini penting. Ekonomi. Ini penting. Bahwa kalau ada pengaturan khusus tentang DKI Jakarta itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit atau mendadak. Memang dari dulu soal Jakarta ini sudah diperlakukan khusus. Jadi ada undang-undangnya sendiri. Kalau kemudian ada pengaturan lagi secara khusus tentang DKI, sebetulnya secara linear memang seperti itu. Karena spesialnya Jakarta lah ya diletakkan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Masih sejalan dengan kekhususan. Tapi pelan-pelan nanti kenapa enggak sekarangnya menjadi penting, yaitu kalau sudah bukan ibu kota lagi, ya kan? Kenapa harus 50% persatu misalnya gitu? Kan bisa juga ada di dalam DKJ tadi yang masih kalau saya sebetulnya mendorong agar semua pemilu kita itu nggak perlu 50% persatu, termasuk bahkan di tingkat nasional. Karena sudah bukan. Kalau buat saya harus simple majority. Karena justru karena desain konstitusi kita yang 50% persatu ini berpotensi melahirkan polarisasi sebetulnya. Di tingkat nasional ya. Pilpres ya, ini kalau kita loncat dikit soal Pilpres ya. Tapi pada dasarnya begini, kalau kita bicara pemerintahan daerah di Indonesia, adanya kasus-kasus khusus itu tidak mengherankan. Daerah-daerah khusus itu kan ada beberapa di Indonesia. Misalnya kayak Aceh, kemudian juga Jogja, kemudian Papua ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pengaturan khusus tentang DKI Jakarta, ya balik lagi itu bukan sesuatu yang aneh ya, sudah ada presidennya. Tinggal menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi yang saya sebut kalaupun harus bicara soal pilkada ya, mau nggak mau ya, sesuai dengan topik ya. Jangan juga kita lari, udah kasihan, udah bikin desainnya ini. Kalau saya tetap setia pada topik, Pak. Cuma kan saya nanyain, ini masih ada nih. Seandainya ya. Khusus ibu kota Jakarta, aja sudah ada. Ini masih ibu kota apa bukan? Kan sudah IKN. Mungkin saya buka supaya masuk ke sana ya. Pada dasarnya begini, sebetulnya pandangan kita mengenai pilkada Jakarta, kalau memang betul-betul ada, pada hari ini menurut saya cuma dua saja. Anies dan bukan Anies. Iya dong. Karena Anies adalah petahana. Dia baru satu kali. Di mana-mana calon kuat itu pasti dari petahana. Kecuali kalau dia memiliki beberapa kendala-kendala yang sifatnya fundamental. Ada gitu loh. Jadi Anies itu ada. Dia tetap harus dihitung sebagai salah satu calon yang paling potensial maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Di politik 442 kita kasih sedikit ada Muhammad Salahnya. Kenapa ada Muhammad Salah? Iya, karena kita membayangkan Anies Baswedan ini seperti Muhammad Salah pemain Liverpool. Di mana persamaannya? Bukan karena sama-sama Arab. Satu Mesir ya kan. Mesir ya. Oh ya Mesir ya. Mesir itu Afrika ya, bukan Arab ya. Persamaannya ada di Mesir sini. Afrika ya. Bukan Arab ya. Arab itu Asia ya. Arab itu Asia. Tempatnya tapi Timur Tengah, tapi Asia. Tapi kan biasanya kan dikaitkan dengan itu Timur Tengah dan Arab. Middle East. Nah, tapi kenapa ada dianggap ada kemiripan analogi dengan Muhammad Salah? Biar ada sepak bolanya. Nah, ini penting karena kemiripan ini atau relevansinya ini yang akan menggantikan kalimat-kalimat karena dia Arab gitu. Betul. Harus jelas. Bagus loh, saya menjelaskannya ini dalam rangka itu kan. Dalam rangka. Nah, karena itu bagi saya penting karena menurut saya dia pernah ya kan tampil dan sekarang masih tetap hebat. Walaupun 3 kali final Liga Champion ya. Yang satu dia nggak bisa main karena cedera ya, cuma beberapa menit tuh. Dihajar oleh Sergio Ramos kan. Menjelang Piala Dunia. Sesudah itu dia main dan mencetak gol pada baru detik 107 tuh. 2018-2019 ya, lawan Tottenham yang 2-0. Origi yang menembak gol lagi yang kedua pada 87. Nah, kemudian yang ketiga dia main setengah mati, membuat begitu banyak percobaan ke gawang. Akhirnya Vinicius Junior coba 1 kali aja selesai pertandingan itu 1-0 gitu. Nah, jadi perjuangannya menurut saya luar biasa dan dia tetap dong tokoh besar dalam konteks ketika kita membicarakannya pada konteks Liga Inggris. Betul. Dan champion sudah Eropa kan. Nah, kalau kita bicara Liga Champion seperti Pilpres, sebutlah versi quick count Anies Baswedan nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Ya kan? Anies nomor 2. Salah. Nomor 3 siapa ya?
Nomor 3 Enggak, saya nanya bener. Jawab aja. Nanti saya lagi. Jawab aja, tinggal jawab yang susahnya sih. Tanya juga provokatif. Dengan metodologi yang ketat, saya lagi nanti yang harus menjelaskan. Pertanyaannya, kalau enggak kan disangka ini kan, Bapak ini yang pernah bilang, jangan milih itu, karena nanti suaranya angus. Pertanyaannya tidak salah. Tapi tidak perlu juga. Pertanyaannya perlu, tapi jangan diucapkan dengan intonasi ya. Lagi-lagi provokatif. Ya, nomor 3 itu adalah pasangan yang sangat kita hormati juga, Ganjar dan Mahfud MD. Pak Anies Baswedan ini dengan Caimin Muhaimin Iskandar, dan nomor 2 di tengah-tengah yang bisa diwakili oleh juru bicaranya ini adalah Bapak Prabowo dan Gibran. Versi Quick Count. Lagi-lagi ini karena kita yang ini yang kita bicarakan juga versi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Tapi itulah ya, Muhammad Salah belum bisa mempersoalkan. Saya setuju bahwa champion kali ini. Tapi domestik unggul kan gitu kan. Domestik unggul. Tapi domestik unggul. Liverpool masih mimpin kan. Ya dugaan saya pun begini sebetulnya. Kalau ada survei pada hari ini kemungkinan Mas Anies masih nomor 1 di Jakarta. Paling enggak coba lihat. Kita lihat kan di Jakarta ini hasil pilpresnya. Ya walaupun dia kalah tipis daripada Prabowo pada hari ini. Tapi kalau kita bicara pilkada ya, dia kan masih 40. Kalau nanti calonnya ada 3, 4 gitu. Dia kalah dari Prabowo. Iya, di Jakarta. Jakarta kalah. Seingat saya ya, di real count itu 41, berapa gitu. Tipis banget. Per hari ini ya. Per hari ini. Seingat saya ya, real count dari quick count itu ada 3 provinsi di mana Anies mengungguli Prabowo. Salah satu Jakarta juga. Dan tergantung quick count-nya juga. Tapi pada intinya suara Anies sangat besar di Jakarta. Iya, paling nggak dia gini, kalau hasil pilpres itu jadi cerminan kekuatan Anies di Jakarta, paling nggak dia pegang 41%. Nah, anggaplah sisanya itu, walaupun 59 ya, 59. Kalau ada 2-3 calon kan 59 itu dibagi dengan 3 itu ya 22 atau 33. Sehingga dia tetap sangat besar. Yang paling kuat untuk maju di Jakarta. Sama seperti Salah dan Liverpool. Yang pasti name recognition dia di Jakarta untuk calon gubernur pasti yang paling tinggi. Saya yakin 99% atau bahkan 100%. Tapi kalau secara politik kira-kira akan maju nggak ya? Secara kan udah maju ke tahap. Kalau menurut saya iya. Kalau menurut saya sih iya. Gitu. Karena gini, Mas Anies pasti berusaha tetap mencari panggung, memiliki panggung menuju berselancar ke 2029 gitu. Kalau dia gubernur, kalau dia gubernur DKI Jakarta sekarang, maka dia akan ada di pentas nasional. Ya. Ingat Jakarta itu adalah pilkada tapi rasa pilpres. Iya. Gitu. Ingat Jakarta adalah gubernur tetapi eksposurnya nggak kalah dengan presiden. Sehingga akhirnya eksposur Mas Anies itu akan tetap tinggi. Dan itulah yang menjadi modal mungkin menuju ya. 2029. Mungkin karena koalisinya partai-partainya bisa tetap tuh seperti di Pilpres. Ya bisa jadi. Nggak juga. Masa ada Ahmad Saroni. Nasdem, PKS. Oh, Nasdem, PKS. Deklan Roni. Iya, tapi Deklan Roni kan bisa jadi wakil gubernur. Dan PKB. Why not? Ini wakil gubernur. Iya loh. Partainya pendukung dari Pak Tama Arhan ini udah mengarah. Karena partainya mendukung Pak Anies pada saat maju, jadi mungkin aja. Kenapa tadi Deklan Roni namanya? Iya, karena kan coba kita kembangkan dengan ini kenapa saya nanti kita lihat ada gambarnya nanti nanti ada kenapa Deklan Roni dengan Ahmad Saroni itu berarti karena awalnya gelandang bertahan. Oh iya, kan? Oh iya di West Ham. Nah, ini gambarnya Pak Saroni. Kita sandingkan dia dengan Declan Rice dari Arsenal. Ini kalau semuanya nggak terlalu beda. Mirip ya? Coba lihat. Ini kalau memang mau seganteng ini memang skincare harus 200 juta sebulan ya. Saya tanyakan itu di acara Q&A. Oke. Jadi berapa kurang lebih biaya? Serius. Kok saya serius. Sebulan. Ya ampun. Tapi ganteng. Tapi memang bisa segitu, bisa juga kan enggak. Bisa rapi. Iya. Ini buktinya ini agak mendekati Roberto Baggio tanpa sebesar itu Bapak. Ini 150 juta sebulan. Enggak. Skincare berapa Bang sebulan? 200.000 kayaknya sih. Itu Pak. Kembali ke Jakarta. Jadi ini Deklan Roni bertahan dari West Ham, bahkan saking luar biasanya dalam London Football Award dia yang menang loh. Iya. Nama-nama yang kita sangka kan yang tadi Howard, Hoylund dan bahkan Salah kan nggak main ya. Dan Hoylund itu satu negara nggak ya? Enggak ya? Apa lain dong? Haaland dari Norwegia. Iya. Hoylund dari
Denmark. Oh iya. Nih kita balik. Saya ngejelasin dulu sedikit. Declan Rice ini pemain termahalnya Arsenal sekarang. Iya. Ya benar. Iya. Makanya Biasa-biasa aja sih. kita sandingkan dia dengan Sahroni, Crazy Rich-nya Priok kan. Konon hartanya 298 Tapi menarik miliar bahwa LHKPN. Sahroni sama Anies Baswedan bisa dilempar dari satu koalisi nih kan, dari Pilpres ya. Bisa banget. Nasdem, Anies Baswedan, Pada saat kita bicara PKS 4 gol dan lain-lain. 6 assist, ya kan? Mengantarkan dia pada posisi gelandang bertahan, tapi sekarang dia seperti pemain yang punya banyak kebebasan di kotak penalti. Nah, dia juga Kotak penalti dia sendiri atau kotak penalti Kotak penalti lawan. Ya kalau penalti sendiri ya bebas terserah. Iya, begitu saya menyebutkan Provokatif. begitu saya menyebutkan 4 gol dan 6 assist, berarti lawan. Lawan Pak. Kalau enggak namanya Dia hanya menyetak 4 gol dan 6 assist ke gawang sendiri. 4 on goal namanya itu. Itu mah udah langsung dipecat. Ada loh. Iya, iya. Di klub tetangga ada. Iya. Ada. Tapi dia, menurut saya tadi diberi kebebasan oleh Bapak Ketua Umum partainya untuk memberikan jawaban-jawaban kan. Oke. Ya. Iya. Beberapa kali loh. Betul. Ada masalah ke istana dia yang jawab. Iya. Tanggapi Ada bahkan salah Sahroni. satu Sehingga terangkat. Ya, ya kan? salah satu yang sebagai gelandang bertahan yang kemudian bebas memasuki kotak penalti lawan itu, kalimat yang seperti itu. Ya, kalau capresnya mau hak angket tapi ketua umumnya enggak, bagaimana? Iya, Itu fenomena. Itu. Kebebasan bermain di Betul, kotak penalti betul, lawan. betul. Itu dahsyat betul itu. Gocekan itu di titik benar-benar di di kotak kotak penalti penalti lawan ya. Bebas kan? ngomong apa aja. Iya, didukung Gerak. sebagai pemain yang kemudian ternyata mendapat London Football. Iya. Jadi ini salah satu pasangan yang saya setuju. Oke, versi Jadi politik bisa maju 442 ya. kita bisa sebut ini Nah, pertanyaan saya begini potensial sebetulnya. pasangan. Siapa lawan paling potensial bagi Anies? Begitu caranya. Atau supaya kita sebelumnya mengucap. ya, tapi ini segera masuk ke sana. Apakah memang betul Ahmad Sahroni yang punya cita-cita ingin jadi presiden? Ya. Mimpi jadi presiden. Tentunya antara lain, maukah langsung menjadi gubernur DKI Jakarta? Atau wakil gubernur dulu? Ataunya ini loh. Oke. Wakil gubernur dulu. Setelah itu kan Anies nggak bisa lagi karena sudah 2 Tapi kali. seingat saya sih Lalu dialah yang menjadi Jadi gubernur. DKI. Tapi memang seingat saya surveinya Sahroni masih Tinggi. belum. Belum. Nah, ini Karena kalau itu dia harus orang siap survei udah potensi sebagai wakil. Karena itu dia mulai tampil dan menurut saya menguntungkan dua-duanya dalam tanda petik ada semacam saut-sautan atau attacking campaign dari hari-hari yang lalu dengan Ridwan Kamil. Iya. Kamil mengatakan saya OTW to Jakarta. Oh, sudah ada. Ada. Ini Ridwan Kamil. Ini Ridwan Kamil. Tapi saya langsung coret. MU, tolong Pak. Saya langsung coret. Ya. Hoylun. Bapak ngomong dulu. Nggak suka karena mirip Harry Maguire. Yang mana, Pak? Mirip Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mirip Harry Maguire. Jadi gini. Jadi kalau Ridwan Kamil itu masuk Jakarta, dia akan jadi Harry Maguire. Flop. Banyak flopnya. Iya dong. Kenapa gitu? Karena harus dikatakan bahwa basisnya Ridwan Kamil itu ada di Jawa Barat, bukan di Jakarta. Tapi kan namanya secara Pilkada nasional kok cukup- coba-coba, kan gitu. Iya. Jadi ngapain dia lari ke Jakarta sementara Jawa Barat sendiri dia punya potensi yang sudah sangat besar. Itu potensi yang sangat artinya sudah dekat lah gitu. Yang kedua kalau kita bicara Pilpres 2024, sebetulnya saya ngelihat Jawa Barat nggak kalah seksinya dibandingkan dengan DKI. Dengan Jakarta. Iya dong. Oke. Pada hari ini provinsi dengan penduduk dan pemilih terbesar adalah Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jadi nggak perlu jadi Nggak perlu. gubernur Jakarta untuk Nggak kemudian perlu. menuju Pilpres. Iya, nggak perlu. Iya. Apalagi Jakarta Jakartanya udah bukan satu-satunya ibu jalan. kota. Apalagi kalau misalnya ibu kotanya. Ini dua Udah, segmen udah, langsung udah. beda ya Bapak ini. Iya, cepet ya. Cepet ya. Agak cepat pasti. bedanya. Di mana bedanya? Tadi bilangnya perlu DKI Jakarta itu pilkadanya rasa pilpres, Iya. ya kan? Mm-mm. Karena itu orang mau menuju ke sana untuk Iya. pilpres. Iya, nggak salah. Sekarang Bapak bilang nggak usah di Jawa Barat Iya, aja. sebetulnya. Bagi Itu pandangan Ridwan Kamil, orang. bagi Ridwan Pandangan Kamil. orang. Saya kan membuka perspektif yang lain kan, Oh, yang lebih oke. luas. Perubahan nih Iya, sebetulnya. enggak perubahan. Penambahan. Ini Enggak pasal penambahan. enggak Penambahan. Akselerasi. Klausul lain. Jadi gini, itu satu kotak, kalau ini kotak yang lebih luas. Ini gitu. jajaran genjang yang ini. Iyalah, saya ikut lah. dong. Ini berasal dari komunikasi privat. Kayaknya komunikasi privat lebih fleksibel ya dibanding Iya, lagian komunikasi nggak usah kan sejauh. Cuma saya dengar satu wawancara, Ridwan Kamil bilang, saya sekarang memang
belum tahu saya mau kemana. Benar. Dia membuka 3 peluang. Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, Jakarta lah kita nyebutnya. Atau menteri dia bilang. Jadi saya menyerahkan itu semua termasuk kepada Golkar. Jadi dia masih PUPR. Sebenarnya begini, setahu saya nanti kita tuh nggak usah bahas macam-macam lah. Nanti ujung-ujungnya kita tunggu aja jawaban dari dari ibunya Ridwan Kamil. Biasanya ibu selalu mendengar ya. Iya. Emak. Soalnya kalau ini siapa? Emaknya Ridwan Kamil. Ibunya. Karena kalau saya tidak salah juga pernah wawancara RK. RK mengatakan bahwa langkah ke politik itu pun karena saran dari ibu. Memang ibundanya Kang Emil itu di partai apa? Enggak. Ini seorang anak mendengarkan nasihat ibunya. Tapi kan nasihat ibu oke. Partai Golkar kan punya ada 2 proyeksi. Kan disebutkan. Kalau misalnya ke DKI Jakarta. Dengan rasa hormat saya pada ibunda Kang Emil. Jadi ini pada hari kita semua ya. Ahmad Zaki katanya kan kalau Golkar mengatakan demikian. Ada 2 betul. Ahmad Zaki. Justru itu. Jadi gini, kita lihat sekarang Golkar calonnya siapa di Jawa Barat? Gak ada sih. Siapa? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Deddy Mulyadi kan dulu ada dari Golkar. Tapi kan sudah pindah ke Gerindra. Iya. Sementara sekarang di Jakarta juga sudah ada satu calon yang kayaknya serius banget, yang namanya Ahmad Zaki Iskandar Itu. Jadi kan artinya kan kalau harus bagi-bagi tugas, bagi-bagi wilayah, menurut saya lebih feasible kalau Ahmad Zaki itu di sini, Ridwan Kamil di Jawa Barat, dan iklan OTW Jakarta itu sebetulnya adalah iklan skincare. Iya. Skincare lah. 200.000, 200.000 itu. 200.000 itu ya. Iya. Masih masuk budget Bang Kodari 200.000. Lebih murah dari Rosita. Tapi nggak masuk. OTW itu bisa juga OTW IKN. Kalau benar ini menarik. Men PUPR. Enggak, ini nggak bisa. Ini udah jelas. OTW ini Jakarta dia bilang. Jangan dipelintir, Pak. Enggak, kan iklannya itu kan udah OTW Jakarta, Pak. Pak kan berangkat dari Jakarta dulu, naik ke Balikpapan. Lah, ini berubah. Ini namanya baru berubah. Tadi Bapak berubah boleh, saya nggak bisa langsung dari Kertajati ya. Gocekannya bisa juga sih. Komunikasi publiknya. Masalahnya perubahan Bapak itu jelas-jelas kalimatnya Bapak langgar. Kalau saya nggak ada kalimatnya. Kita mesti tanya Kang Emil yang bener nih, on the way ke Jakartanya terus transit aja apa gimana? Harus dijelaskan. OTW Jakarta, tapi transit. Kapan, baru OTW transit Jakarta. Baru. Cuma itu ada masalah nantinya. Karena kalau saja pilkadanya November, maka prosesnya sudah dimulai berapa bulan ke belakang? Sebutlah 3 bulannya lah ya. 4 bulan. 4 kali ya. Oke. Sementara Men PUPR ini baru akan disebutkan setelah Oktober. Pelantikan presiden. Kemudian baru disebutkan menterinya. Padahal ini harus maju sebagai kepala daerah. Tapi kalau pengumuman boleh belakangan sebagai menteri. Tapi kan udah bisa Jawa Barat disimpan. lebih masuk akal ya. Jawa Barat lebih masuk akal. Di Jawa Barat itu praktis Kang Emil tuh nggak usah ngapa-ngapain. Karena dia adalah petahana kan. Gitu. Jadi dia tinggal menunggu takdir aja, menunggu nasib aja. Begitu Oktober diumumkan menteri, jadi menteri. Kalau nggak diumumkan menteri, maju calon gubernur. Gitu aja. Tapi itu enaknya emang Kang Emil kalau di Jawa Barat. Tapi kalau di Jakarta, dia harus campaign loh. Kan jadwalnya, bisa Pak, suara saya mengkang. Kan jadwalnya Pak. Maksudnya jadwal pilkada harus lebih dulu. Sebelum diumumkan jadi menteri. Pendaftarannya. Iya dong Pak. Oh iya. Jadi Bapak jangan kenceng-kenceng. Nah, gini Pak. OTW ini atau jangan gini Pak. Oktober itu kan pengumumannya. Bisa diumumkan itu Mas. Tolong dibantu saya Mas ya. Anda jangan kemana-mana. Jadi Anda komunikasi privat. Komunikasi privat yang bisa maju. Iya dong. Kadang-kadang menyusul. Kalau Pak Luhut masuk nggak Pak ini? Pak Luhut. Saya nggak tahu itu. Balik, jadi ada beberapa peluang-peluang itu, walaupun menurut saya dalam konteks tertentu ini paket yang menarik ya, bukan hanya Anies Baswedan dengan Sahroni. Kalau Anies nanti misalnya itu tempatnya Jakarta, tapi Ridwan Kamil Sahroni juga sesuatu yang bisa menarik. juga. Tapi begini nih, mohon maaf kejauhan ini sebetulnya, kita mikir yang real-real aja lah. Yaitu pertama PDI itu kira-kira siapa calonnya? Menurut saya di sini calonnya banyak. Ada Bu Risma. Buat Jakarta ya? Iya dong, Bu Risma. Bisa juga misalnya siapa lagi? Ahok. Iya lah. Ahok masih bisa di politik. Kan mungkin ya. Tapi ntar ketemunya Anies lagi. Kan Ahok ini kan punya
posisi yang spesial di matanya Bu Mega. Tapi kejadian lagi Ahok Anies. Iya, Ahok bisa Anies. jadi. Makanya kemudian, tapi saya kalau tanya lebih mungkin buat saya Risma. Secara apa? Secara dia pengalaman di kota Surabaya. Dianggap berhasil kan. Ada yang bisa dipromosikan di sana. Anda mau Jakarta jadi indah, suasana Jepang, sakura, kan? Iya dong, seperti yang dilakukan di Surabaya. Yang kedua dia menteri. Iya kan? Jadi ya menurut saya dia sangat mungkin lah untuk maju sebagai calon dari PDI Perjuangan, dan secara elektabilitas saya kira juga tapi mudah-mudahan akan juga ada lumayan juga lah survei. Kalau di survei misalnya, tapi artinya politik 442 ini memberikan saran semacam insight kepada Bu Risma kalau memang mau maju dari PDI Perjuangan dari sekarang sudah mulai harus kan dalam konteks tertentu misalnya ada kekalahan di legislatif suara turun. Nah, sekarang harus diimbangi dengan posisi eksekutif. Salah satu yang harus diambil DKI Jakarta. Saya belum melihat ya partai partai yang perolehan suara di DKI, saya belum melihat loh ya. Lupa, kalau bisa tolong bantu dicek. Kalau hemat saya pada hari ini, selain ada nih catatannya sedikit, kita harus melihat partai politik. Karena walau bagaimanapun, yang paling potensial mengajukan calon itu dengan mudah adalah partai. Calon independen mingkat di pilkada, tapi akan lebih sulit gitu loh. Berat lah. Karena itu kita lihat partai saja yang dominan 3, 4 partai. Ya saya kira dari 4 itu kan bisa gini, PKS mendorong Anies, ya kan? Ya. Udah ada calonnya nih, Anies nih. PDIP. Nasdem nggak disebut. Iya, PDIP mengajukan katakan Risma gitu. Nah, tinggal Gerindra dengan Golkar. Ini bahasan kita siapa? Gitu. Misalnya Golkar Ahmed Zaki. Ya kan? Ahmed Zaki. Nah, Gerindra siapa? Nah, Gerindra mungkin mendukung salah satu atau bergabung dengan salah satu di antara 3 ini. Ya, katakanlah Riza Patria. Tapi dugaan saya Riza Patria ini mungkin surveinya nggak begitu tinggi. Walaupun pernah menjabat nggak? Iya, kan dia kan wakil dan relatif baru kan, gitu. Namanya nggak terlalu. Nah, di luar nama-nama itu sebetulnya yang harus kita pertimbangkan adalah PJ pada hari ini. Nah, mungkin PJ, Gerindra dan Golkar bisa juga majuin PJ, Heru Budi pada hari ini. Tapi Heru Budi dikatakan tidak maksimal secara menggait. Nah, secara elektabilitas dugaan saya Heru ini sementara ya, nggak begitu tinggi pada hari ini. Tapi masih bisa jadi saya kira kita harus mulai mengerucut kepada nama-nama ini sebetulnya. Ada ajakan dari Ahmad Zaki Demokrat untuk bekerja sama di DKI dengan Riza Patria. Menarik juga. Bisa Demokrat juga dengan Gerindra. Gerindra dan Golkar ini bisa mewakili koalisi Pilpres pada hari ini. Apalagi misalnya kalau ada wacana koalisi permanen misalnya terwujud ya, maka di berbagai pilkada, di tingkat nasional dan di pilkada. Golkar dan Gerindra ini bisa jadi satu pasukan. Ini kan PKS 01, PDI 03, Gerindra Golkar 02. Ya, kalau melihat Pilpresnya. Ini kalau di episode sebelumnya 442 kan sempat juga termention nama Grace Natali. Suaranya juga lumayan. Ini ngomong-ngomong kita ganti dulu ya, Ridwan Kamil dengan dari tadi laki semua kita ganti. Dengan Rasmus Højlund Manchester United kita ganti supaya ada perempuannya. Grace Natali dan PSI kan cukup berapa tinggi. sekarang? PSI sekarang 8,11. Oh iya, menarik itu. Cukup tinggi di Jakarta. Ini kita sandingkan kalau di sepak bola dengan Song Heung-min dari Spurs. Tapi dugaan saya Grace Natali ini masuk kabinet. Kabinet bukan. Jadi nggak maju pilkada. Walaupun ini yang ngomong dukun. Pak, catat hari ini Anda menyaksikan Politik 442. Jangan lupa subscribe sekarang. Bang Kodari, Coach Kodari mengatakan 1638 WIB tanggal 2 Maret. Jangan catat doang, kalau bener gua dikasih hadiah apa? Ya enggak, kopi. Jersey sama kopi. Kalau roti Srikaya Sabang 16. Kalau kopi gua terima. Kopi bisa sama roti. Kalau soal jersey saya juga udah nggak percaya ya. Kopi juga. Kalau kopi saya masih percaya. Minta minggu lalu udah dapat gitu ya. Tapi balik. Kan Grace Natali ini kalau masuk kabinet ada 2 pertimbangannya. Saya mau memberitahukan bahwa yang disebut dengan dunia perdukunan itu basisnya kuat ya. Komunikasi privat. Hampir saya percaya di sini kan. Ingat nggak waktu terakhir? Ini soalnya kelihatan karena dukun basisnya dari debat terakhir dan sebagainya. Ini dukun berbasis data soalnya ini. Gitu. Nah, balik ke sini kan memang PSI ada wakilnya di dalam kabinet yang sekarang. Raja Juli. BPN itu kan dari pindahnya ke dia aja.
Nah, dengan demikian kalau ini nanti wakil menteri di bidang pemberdayaan perempuan dan itu ya pas misalnya bisa. Gitu. Dan juga menemukan sosok perempuan sekarang misalnya ya. Ini kan salah satu yang keterwakilan perempuan di dalam kabinet. Dan tambahin anak muda. Iya, sosok anak muda juga. Sosok perempuan yang akan tampil di kabinet gitu kan. Sekarang nih ada Angela Tanusudibio ya. Pariwisata. Ya. Nah, kalau itu nanti meluas ya bisa ada 2 atau 3 dari wakil-wakil menteri ini Nah, tapi kalau Grace rasanya ya akan menuju ke kabinet bukan bertarung di DKI Jakarta karena saya pada bagian lain nggak yakin kalau Grace tampil sebagai calon gubernur itu dia bisa bertanding dengan Anies maupun dengan Saroni ataupun dengan Ridwan Kamil misalnya atau dengan Risma. Kalau sebagai calon gubernur belum cukup ya. Ya menurut saya butuh 5 tahun lagi mungkin. Nggak apa-apa kan memperhitungkan secara metodologis kurang lebih gitu. Kalau calon wakil? Iya, kalau calon wakil oke bisa. Atau buktinya ada 8,5% itu, ya kan? 8,11% ya, yang lebih seperti itu. Dan menarik bisa saja PSI ini di Pinang. Saya masih membuka kemungkinannya kalau dia di Jakarta gitu, calon wakil gubernur bisa saja. Bisa. Oke. Terakhir, pertarungannya akan tetap seru antara calon gubernur dan calon wakilnya. Iya. Nah, untuk DKI Jakarta ya banyak loh. Saya harus berpikir 2 orang soalnya. Saya bisa dengan sangat tenang mengusulkan misalnya ya, Pak Ungu akan bisa menjadi calon wakil yang bagus, ya kan? Ya, kalau saya cenderung malah Eko Patrio ya, karena dia kan ketua di DKI sini. Oke. PAN ya? Iya. Atau dia ke DPR atau ke salah satu posisi wakil menteri, tapi intinya Pasha Ungu juga sudah menyatakan niat untuk maju di DKI Jakarta pada waktu itu loh. Oke. Sekarang mungkin karena menyadari ada tokoh senior yang maju, dia wakil lah kurang lebih gitu. Syaratnya kan kalau menjadi gubernur atau wakil gubernur di DKI harus pintar nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi waktu bilang selamat tahun baru itu repot juga. Ada ya yang selamat tahun baru setiap tahun. Iya, nyanyi. Pesta malam tahun baru. Iya, pesta malam tahun baru. Sekarang udah berubah. Nyanyi. Masa? Tapi tinggal joget aja. Tinggal joget. Enggak, dijogetin aja. 2 nama terakhir saya ingin sebelum kita rampungkan 2 nama terakhir yang juga mencuat, Erick Thohir dan Emil Dardak. Ini Emil Dardak dulu. Kita sandingkan dengan Halang. Emil ini menurut saya udah jelas dia pilihannya. Nggak mungkin ke Jakarta. Dia Jawa Timur. Pada hari ini paketnya udah jadi tuh. Tetap bersama dengan paket bersama Kofifa. Atau dia akan masuk ke kabinet. Dan dugaan saya juga dia akan masuk ke kabinet. Catat lagi. 1641. Ya. Dukun Kodari. Apalagi pada hari ini kan Demokrat sudah menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Dan kita lihat bahwa dia ini selalu jalan kemana-mana bersama Gibran. Kalau karena saking seringnya jalan bersama Gibran, bisa juga menjadi staf khususnya Gibran. Enggak. Kalau dia pilihannya saya kira kalau nggak jadi menteri dia akan jadi wakil gubernur Jawa Timur sekali lagi bersama dengan Kofifa. Istilahnya kemenangan. Kalau bersama dengan Kofifa itu menurut saya iya. Itu yang paling realistis ya. Iya. Paling realistis udah Kalau jadi bersama gitu. dengan menteri itu catat ini basis data untuk mendukung atau dukun ya, hampir sama. Komunikasinya privat. Kurang G aja. CG komunikasi privat. Mendukung dan mendukung. Erick Thohir rasanya enggak. Kalau menteri masuk menteri enggak. Oke. Wakil menteri bisa. Ya udah kita aja yang challenge. Iya. Kalau saya dia menteri, abang kasih saya dia. Jersey dong. Jersey kan apa? Nyari jersey. Saya cariin jersey Bapak yang nanti favoritnya apa? Jersey. Oke. Saya kalau gitu jersey juga ya kasih Betul, ya. Iya. Saya kasih abang jersey Politik tim paling hebat, tim yang paling menarik dan abang cintai. Apa itu? Republik Indonesia. Wih, timnas. Udah punya dia semua. Udah semua. Setiap kali tim Indonesia membuat sejarah, jangan-jangan saya yang punya jersey. SEA Games itu ada tantangannya. SEA Games emas. Kemarin yang di sana juga yang ada tantangan. Oh, yang kemarin itu Asian 16 besar. 16 besar Piala Asia. Sejarah lagi. Mau dilepas berapa? Apanya? Mau dilepas berapa? Iya, 10 tahun lagi katanya 10 tahun lagi. Siapa terakhir? Erick Thohir. Mungkin tadi kenapa disandingkan dengan Haaland, Emil Dardak karena mereka mulai dari tim kecil. Trenggalek. Kalau Haaland dari Salzburg, naik ke Dortmund.
dari Trenggalek naik ke Jawa Timur, wakil gubernur. Siapa Dan tahu saya ya, tadi ikut-ikut. mengulangi dia dekat dengan Gibran itu suatu fakta yang kuat juga, ya kan? Karena bersama-sama dengan Gibran kemana-mana, kemudian juga saya rasa pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan public speaking, komunikasi publik loh, bukan komunikasi privat. Jalan juga. Tim inti untuk persiapan debat tuh kan. Terakhir, Erick Thohir, mungkin nggak sih maju Jakarta? Ini kita sandingkan dengan Enzo Fernandez dari Chelsea, sama-sama pemain termahal. Pokoknya ada hubungannya sama uang itu Bang Eto. Saya mau yang mahal-mahal tuh Bang Eto. Saya mau bilang dulu ya, pertama kali kita nggak pernah tahu berapa perawatan wajahnya sih, tapi saya mau bilang dulu pertama kali kalau kebetulan Pak Erick Thohir nonton ini, jangan-jangan dia lebih bagus misalnya di menggunakan jersey-nya Inter Milan kali dengan dengan bintangnya Inter Milan ya. Ada biru, ada hitamnya juga. Iya, benar, hampir sama. Saya tadi sama-sama biru lah gitu ya. Dan pada poinnya, rasa saya pengorbanan Pak Erick Thohir ini kan besar. Hampir semua orang mengatakan dia cawapres. Nah, pada ujungnya akhirnya dengan segala perjalanan itu 16 Oktober Gibran yang maju. Nah, rasa saya dia nggak ke gubernur, tapi dalam posisi yang lebih tinggi lagi dari menteri BUMN ini ke menteri apa gitu. Menko atau menteri apa? Saya nggak tahu posisi apa yang lebih tinggi lagi. komunikasi privat kalau begitu. Komunikasi privat gimana? Enggak ya? Ke gubernur enggak? Kalau saya enggak. Tetap di menteri. Iya. Mungkin lebih tinggi lagi dari yang sekarang. Menurut saya menteri BUMN itu udah tinggi. Oh, udah tinggi ya? Menko kali nggak? Hah? Menko. Ya kalau tergantung melihat tinggi itu dari mana. Karena katanya ada dari foto atau dari fungsi. Oh, struktur sama fungsi beda. Strukturnya ya, kalau saya lihat tingginya ini agak sama tingginya ini. Tapi wajahnya gedean itu. Jadi kalau ukuran yang lain-lainnya ya beda. Tapi poin saya, rasanya kan nanti bisa aja ada nomenklatur baru ya. Sehingga ini tetap misalnya dalam kaitan yang sekarang tapi mengatur beberapa yang lain misalnya bersama-sama. Kan mungkin saja ada. Walaupun harus dengan persetujuan. Tapi intinya menteri lah ya. Menteri di atasnya lah gitu. Saya lebih pasti lagi. Apa? Nggak kaleng-kaleng. Ketua Umum PSSI. Ini suara banyak yang merasa Pak Eto jangan kemana-mana, selesaikan PSSI. Benar kan? Benar. Cuma sekarang justru kan khawatir waktu mau jadi cawapres. Sekarang kan kemana-mana dong. Iya kan? Iya. Kan sekarang ke Menteri BUMN juga. Benar. Ke PSSI. Ya kan hati-hati loh nih. Maka kalaupun nggak masuk kabinet atau apa. agak ketat. Iya. Jadi ketika orang bilang jangan kemana-mana, sekarang sedang kemana-mana. Kalau disebutkan dua tugas ini dijalankan dengan baik, gitu kan? Nah, kan tidak menjadi cawapres kemarin. Oh, ini ada yang mengatakan syukurlah karena tetap akan pilih dengan catatan satu menteri, satu ketua umum PSSI ini. Kebetulan kementeriannya itu membawahi hal-hal yang bisa mendukung sepak bola, BRI misalnya, BRI dan lain-lain. Nah, pada bagian ini tentunya nanti saya rasa karena Kongres PSSI itu kan ada waktu-waktu tentunya. Nah, sementara ini sampai Oktober pasti masih ketua umum PSSI lah ya kan. Iyalah. Itu udah pasti gitu. Nah, yang mungkin agak berbeda itu adalah nanti Sintayong tetap apa tidak itu. Iya, nanti walaupun nanti ribut lagi. Oh, itu pembahasan panjang lagi. Sudah disebutkan bahwa hasil daripada U23 Asia di Qatar ini yang akan menentukan kan? 15 April, 18 April dan 21 April. Sebentar lagi bermain mereka dan lawan Jordania. Karena PSSI minta 8 besar, kata Sintayong bisa 4 besar. Nah, itu kalau nggak keluar dari grup pulang, 8 besar saja juga harusnya Sintayong ini jadi nggak terus, ya. Karena ini ada semacam kesepakatan di situ. Kita bukan masuk kemana-mana. Jadi Pak Erick Thohir menurut saya tetap menteri, tapi mungkin lebih ke atasnya menggabungkan sebuah nomenklatur baru. Karena di situ tantangannya bagi seorang Prabowo Subianto dalam konteks menang sebagai presiden versi quick count. Nah, itu nama-nama yang muncul kan kalau mau pimpin Jakarta. Jadi pemirsa harus komen apa ini? Apakah siapa yang menurut pemirsa akan maju? Atau Sintayong in or out? Itu sih belum jelas tadi. Jadi jangan panjang lagi. Itu panjang ya. Gini aja lah siapa yang pantas saja untuk menjadi gubernur Jakarta ya. Oke. Siapa yang Anda rasa pantas untuk menjadi? Yang dijanjikan sudah datang.
Ini dia. pakai foto. Apa itu? Bahkan. Iya, biar kayak di lapangan. Ini dia. Ini Bang Kodari. Fresh from the oven. Fresh from the oven. Ketukar. Tuh dia. Ketukar. Ini Bang Kodari nih. Oh iya. Bang Kodari. Wih. Coba. Ini jersey yang selama ini dijanji-janjikan. Yeay. Akhirnya datang. Akhirnya datang juga. Kebalik tim. Nah. Woi. Thank you. Ya. 442. Ya. Jadi nggak masalah kalau nanti ternyata perdukunan dan perdukungan dari Pak Kodari benar, saya sudah siap memberikan jersinya. Oke, kita sudahi dulu pembahasan mengenai siapa yang pantas pimpin Jakarta. Jangan lupa tetap memakai nalar karena di sini tulisannya Nalar TV. Pelanggaran etika tidak berakhir dengan quick count Bapak-bapak dari Nyelip aja. Iya dong. Ini udah mau Provok terus. Iya, enggak apa-apa diingetin. Ini adalah kotak akademis metodologinya. Iya, ini jangan lupa juga untuk subscribe di Nalar TV agar tidak ketinggalan apa komentar dari Bang Kodari, Coach Kodari dan juga Coach Effendi Ghazali salah di Politik satunya 442. kan kita suka kasih kuis-kuis. Kalau kita lihat namanya, komentarnya udah bagus, kita lihat udah subscribe belum? Kalau belum, gagal. Kita kirimkan hadiahnya. Harusnya udah subscribe. Pokoknya komen-komen terbaik kita kasih jersey seperti ini ya. Baju gua, badan gua segede ini ya. 3XL. Ini ukurannya memang kecil sekali, ini ukurannya. Ini saya aja XL, 1XL apa 2XL nih. Besok sudah bisa saya bawa ke pinggir lapangan ketika alumni UI berhadapan dengan alumni. Woi, sekalian promosi. UI juga. Sampai ketemu lagi. Alumni lainnya lah ya dan seluruh pencinta sepak bola lainnya. Iya, gitu. Oke. Baik. Thank you. Bye. Terima kasih Coach Ege, terima kasih Coach Kodari. Kita jumpa lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Subscribe. Yeay. Ya. Ini pecinta Messi Ronaldo ketemu baik-baiknya di sini.